Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ime Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang soal UTBK ya, untuk soal skolastik ya. Kita bahas 10 soal tentang matematika dasar. Oke, nanti kita bahas 10 soal ini, bagaimana cara cepat dan cara mudahnya menyelesaikan soal UTBK. Oke ya. Nah, sekarang coba kita langsung aja soalnya. Soal pertama ini ya. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ini ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada segitiga sama kaki, kemudian ada layang-layang. Ada berapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Oke. Jadi di sini ada 4 bangun ya. Ada berapa yang memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Nah, sekarang coba kita cek dulu persegi panjang ya. Persegi panjang, kalau kita lihat simetri lipatnya, gitu ya. Itu ada berapa? 2 ya, seperti ini. Nah, jadi dia memiliki 2 simetri lipat. Maka persegi panjang itu kan gagal ya untuk memiliki satu simetri lipatnya. Nah, sekarang coba belah ketupat. Kalau belah ketupat itu memiliki berapa simetri lipat? 2 ya. Nah, seperti ini. Kalau segitiga sama kaki itu memiliki satu simetri lipat. Nah, kalau layang-layang gitu ya, itu memiliki satu simetri lipat. Nah, berarti yang memiliki simetri lipat satu itu ada segitiga dan layang-layang. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki satu simetri putar ya, atau dia kalau diputar itu kembali cuma satu kali putaran. Begitu juga layang-layang, itu sekali putaran dia akan menempati pinggirnya seperti semula. Nah, artinya dia memiliki dua ini ya, segitiga dan layang-layang ini memiliki satu simetri putar. Nah, jadi yang benar itu adalah segitiga dan layang-layang, gitu ya. Jadi jawaban yang benar ada pilihan berapa? Pilihan C, ada 2 bangun, gitu ya. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ada segitiga sama sisi, ada lingkaran, ada layang-layang, cacar genjang. Yang tidak mempunyai simetri lipat atau tidak memiliki sumbu simetri, gitu ya, adalah bangun yang mana saja gitu ya. Ada 1, 2, 3, ada 1, 3, 2, 4, atau 4 saja. Atau semua pilihan benar. Coba kita cek satu persatu. Ada segitiga sama sisi ya. Itu memiliki berapa? Ini, 3 sumbu simetri lipat. Kalau lingkaran itu memiliki banyak sekali simetri lipat atau sumbu simetrinya banyak sekali. Kemudian layang-layang itu memiliki berapa? 1 sumbu simetri. Gitu ya. Kalau cacar genjang itu tidak memiliki sumbu simetri. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu nomor 4 saja. Gitu ya. Jadi pilihan yang benar pilihan D. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang coba soal nomor 3. Diketahui matriks A gitu ya, itu ini X 1, 5, X plus 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah, oke, ini ada minus 5, minus 4, ada 3, ada 4, ada 5. Oke, sekarang ingat syarat matriks singular itu adalah determinan sama dengan 0 ya. Nah, sekarang coba kita kalikan ini ya, determinan A sama dengan 0, berarti kan ini, perkalian ini ya, AD dikurangi BC. Berarti ini kita kalikan, gitu ya, dikurangi yang diagonal ke atas ini. Oke, kalau kita tulis berarti X dikali X plus 4 dikurangi 5 dikali 1, harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita jabarkan, X dikali X itu kan X kuadrat, X kali 4 itu kan 4X ya, kemudian 5 kali 1 minus 5. Oke, sama dengan 0. Sekarang kita gunakan sifat akar-akar ya. Nah, X kuadrat plus 4X dikurangi 5 sama dengan 0, itu kan memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah, dari sini kita peroleh apa? Nilai A, B, C-nya ya. A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan minus 5. Berarti kalau perkalian akar-akar, itu X1, X2, itu sama dengan C per A, atau minus 5 dibagi 1 ya, sama dengan minus 5. Nah, jadi hasil kali akar-akarnya itu adalah minus 5. Gitu ya. Jadi jawaban benar pilihan A. Gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 4. Sama ya, tentang matriks.
Diketahui matriks M itu kan 2X min 6, 3, 3. Jika determinan matriks M sama dengan 0, maka nilai 2X dikurangi 1 adalah, oke, intinya kita harus mencari nilai X-nya dulu. Oke, determinan M sama dengan 0. Ingat perkalian tadi, determinan itu ya, perkalian silang ini ya. Berarti 2X dikalikan 3 dikurangi 3 dikali minus 6 sama dengan 0. 2X dikali 3 itu kan 6X ya. Min 3 dikali min 6 itu kan 18. Sehingga menjadi 6X plus 18 sama dengan 0. 6X sama dengan minus 18. Oke ya, ini pindah ruas. Sehingga X sama dengan minus 3. Oke ya. Nah, yang kita cari adalah 2X dikurangi 1. 2X dikurangi 1 berarti 2 dikali minus 3 dikurangi 1. Atau min 6 dikurangi 1 sama dengan minus 7. Nah, jadi hasil 2X dikurangi 1 itu adalah minus 7. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan A. Oke ya, sangat mudah ya. Nah, coba sekarang soal nomor 5 ya. Matriks A sama dengan 5, 3, X plus 1, 6. Jika determinan A sama dengan 0, maka nilai X adalah, oke, ini ada pilihan 7, 8, 9, 11. Oke, sekarang kita bahas determinan A sama dengan 0. Berarti sama tadi ya, perkalian silang. Nah, sehingga kita peroleh 5 kali 6 dikurangi minus 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Sehingga 30 dikurangi 3X, ini dikurangi 3 sama dengan 0 ya, atau 27 dikurangi 3X sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 27, atau 27 sama dengan 3X, maka X-nya sama dengan 9. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan C. Gitu ya. Udah ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Diketahui persamaan 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Berapakah nilai A dikurangi X ditambah Y? Nah, ini adalah pilihannya ya. Oke, sekarang kita bahas 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. 2 pangkat 2020 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2019. Gitu ya. Nah, kita fokus yang depan dulu. Nah, 2 pangkat 1 ditambah 2019 itu sama dengan 2 dikali, atau 2 pangkat 1 ya, ini 2 pangkat 1 berarti kan 2 ya. 2 dikali 2 pangkat 2019 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Kita gunakan sifat distributif. 2 pangkat 2019 keluar ya, sehingga menjadi ini 2 dikurangi 1. Oke, karena 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1 ya, sehingga ini 2 pangkat 2019 kali 1 sama dengan AX pangkat Y. Atau 1 dikali 2 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y. Sehingga ini kita peroleh A-nya sama dengan 1, gitu ya, yang seletak gitu ya. A sama dengan 1, X-nya 2, Y-nya 2019. Sehingga kita peroleh A dikurangi X ditambah Y sama dengan berapa? 1 dikurangi 2 ditambah 2019. Hasilnya adalah 2018. Oke ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan C. Ini ya. Oke. Sekarang coba soal nomor 7. Di antara bilangan di bawah ini, manakah yang nilainya lebih besar dari 1/3 dikali 20%? Oke, ini pilihannya ini ya. Oke, berarti langkah pertama kita hitung dulu, karena ini adalah persen semua ya, triknya gini ya. Karena ini adalah persen semua, berarti kita fokus pada apa? 1/3 dikali 20, gitu aja ya. Oke, kita hitung 1/3 dikali 20, itu kan sama dengan 20 dibagi 3 ya. Sama dengan 6,6667, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. 1/5 dikali 24. Itu kan sama dengan 24 dibagi 5 ya. Hasilnya adalah 4,8. Kemudian 1/16 dikali 90. Nah, 1/6 dikali 33 dulu ya. Nah, artinya kan 33 dibagi 6 ya. Hasilnya adalah 5,5. Kemudian 1/16 dikali 90. Itu kan 90 dibagi 16 ya. Hasilnya 5,625. 1/4 kali 30. Hasilnya adalah berapa? 30 kita bagi 4, hasilnya 7,5, dan 1/8 kali 42. Berarti kan 42 dibagi 8, hasilnya 5,25. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita bandingkan dulu pilihan-pilihan ini. Kalian pilih yang lebih besar dari 6,6666 ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang lebih besar adalah ini, 7,5. Nah, jadi nilai yang lebih besar itu adalah 1/4 dikali 30%.
Nah, jawaban yang benar adalah pilihan D. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang nomor 8. Urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar. Nah, di sini intinya kita harus menyamakan dulu ya. Kalau kita urutkan, itu kita buat apa? Bilangan desimal dulu ya. Oke, misalnya nih 2/5, itu kan 2 kali 2, samakan penyebutnya dijadikan 10 gitu ya. Menjadi 4/10. Desimalnya 0,4. Kemudian 8/9, itu kan 8 kali 11 dibagi 9 kali 11 gitu ya, cara mudahnya. Sehingga menjadi 88/99. Atau kita lanjutkan 888 dibagi 999. Maka kalau model seperti itu, desimalnya adalah 0,88888 terus gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, berikutnya ini 0,5 tetap, kemudian 78% itu kan 78 per 100 itu kan 0,75. Kemudian 0,5 itu tetap ya desimalnya. Nah, berarti kita sudah peroleh ini desimal semua ya. Kita peroleh desimal semua, langkah berikutnya kita bandingkan dulu dari yang terbesar. Nah, dari yang terbesar itu ini. Di belakang 0 itu cari yang terbesar. Nah, ini adalah yang terbesar adalah 8. Berarti ini yang terbesar. Di bawahnya berarti ini 0,78. Di bawahnya lagi 0,5 dan terakhir 0,4. Nah, jadi urutannya itu yang ini 8/9, 78%, 0,5 dan 2/5. Jadi jawaban yang benar pilihan B. Itu ya. Oke, sekarang soal nomor 9. Ini 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali 4 kuadrat dikurangi 1, kita bagi dengan 3 ditambah 3 pangkat 2020. Oke ya. Nah, gini cara pengerjaannya begini. 45 gitu ya, ditambah 3 pangkat 2020, ini 4 kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu, 4 kuadrat dikurangi 1, 4 kuadrat itu kan 16 ya, 16 dikurangi 1. Nah, 16 dikurangi 1 kan itu kan 15 ya. Nah, sehingga menjadi 45 ditambah 15 dikali 3 pangkat 2020. Nah, sekarang coba kita gunakan sifat distributif gitu ya. Ini 45 dan 15 kan bisa keluar ya. Oke. Menjadi 15 dikalikan 3 ditambah 3 pangkat 2020, kita bagi dengan 3 ditambah 3 pangkat 2020. Ini kita coret aja gitu ya. Maka hasilnya adalah 15. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan C. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Diketahui X tidak sama dengan 2, ataupun X tidak sama dengan minus 3 ya. Maka hasil kali dari ini, 9 dikurangi X kuadrat kita bagi 2 dikurangi 2X, dan 2X dikurangi 2 per X plus 3 adalah, oke ini pilihannya ini. Nah, cara pengerjaannya seperti ini, kita kalikan kan. Nah, 9 dikurangi X kuadrat, kita bagi dengan 2 dikurangi 2X dikali 2X dikurangi 2 per X plus 3. Nah, langkah pertama ini kita balik dulu ya. Nah, ini menjadi minus 2X dikurangi 2, agar ini menjadi sama, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya, ini kita faktorkan dulu, gitu ya. Ini kita faktorkan, menjadi 3 dikurangi X, ditambah 3 dikalikan 3 plus X. Sifat pemfaktoran ya, tahu ya. 3 dikurangi X dikalikan 3 ditambah X. Nah, setelah itu coba kita lihat main coret-coret ya. Ada yang sama bisa kita coret antara pembilang dan penyebut. Misalnya ini 3 plus X dan X plus 3. Itu bisa kita coret. 2X dikurangi 2 ini bisa kita coret ya. Nah, sehingga menjadi berapa? 3 dikurangi X dibagi minus 1. Hanya tinggal ini ya. Berarti kalau kita cari hasilnya itu adalah apa? X dikurangi 3. Gitu ya. Nah, jadi pilihan yang benar itu adalah pilihan C. Gitu ya. Mudah sekali ya untuk soal UTBK ini. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.